Saudara-saudara sekalian, apabila kita mengambil ibarat atau contoh-contoh yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu banyak contoh-contoh yang bisa kita temukan apabila kita menggunakan akal atau pikiran yang diberikan oleh Allah. Misalnya, saudara-saudara sekalian, kita melihat jaringan listrik atau strom yang ada di dalam rumah kita, maka apabila kita melihat kabel-kabel atau jaringan tersebut, tentu ada aturan yang harus dipakai atau kita gunakan supaya jaringan listrik atau strom itu dapat berfungsi. Apabila kabel negatif ketemu dengan positif, tentu akan terjadi korsleting atau semacam loncatan api atau kebakaran. Tentu yang terjadi yang kabel positif harus ketemu dengan kabel yang positif. Demikian pula sebaliknya, kabel yang negatif harus ketemu dengan yang negatif. Ibarat atau makna dari contoh-contoh atau ibarat ini ialah bahwa dalam perkara akhirat kita tidak bisa melihat seseorang dengan perkara dunianya. Demikian pula perkara dunia tidak bisa kita ambil dasar untuk melihat perkara akhirat seseorang. Karena saudara-saudara sekalian, apabila kita melihat perkara dunia, maka tidak boleh kita ambil sebagai dasar untuk melihat perkara akhirat seseorang, karena masalah dunia diberikan kepada setiap manusia, diberikan rezekinya masing-masing. Tidak menilai apakah dia beriman, apakah dia kafir, semuanya memiliki rezeki yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula saudara sekalian, masalah perkara akhirat tidak bisa kita dasarkan kepada perkara dunia seseorang. Karena apabila kita melihat dia sholat, dia puasa, lalu kenapa kehidupan mereka melarat, tentu ini tidak bisa menjadi dasar, karena nabi-nabi pun banyak yang hidup miskin, tapi mereka mendapat predikat sebagai nabi, ada yang mendapat predikat sebagai wali. Demikian pula saudara-saudara sekalian, apabila kita melihat seseorang kaya di dunia, belum tentu juga bahwa mereka kaya, namun mungkin iman mereka lemah. Tidak mungkin itu menjadi dasar, karena nabi pun, ulama pun banyak yang kaya. Jadi satu dengan yang lain tidak bisa kita kaitkan. Demikian pula saudara-saudara sekalian dengan ibadah yang kita lakukan, namun kita mengharap untuk mendapatkan bahagian dari dunia, mendapatkan keistimewaan di dunia tentang harta, tentang pangkat, maka itu sama sekali tidak bisa menjadi patokan, karena tidak berharap kepada ridho Allah. Apapun yang Anda doakan tentang perkara dunia di dalam ibadah, maka itu sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa Anda berdoa pun, kalau memang takdir Anda, takdir kita, maka kita akan mencapainya. Jadi kita harus bekerja dunia sesuai dengan apa yang kita butuhkan, dan kita menjalankan perkara akhirat semata-mata untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kedua hal ini tidak saling mengganggu, saling tidak membuat kita konsentrasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi saudara-saudara sekalian, mari kita
membedakan antara perkara dunia dengan perkara akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin.